Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani dari kelompok 1 ingin membacakan monolog berjudul Legenda Batu Menangis. Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Setiap permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu, dengan nada yang keras. Sang ibu tergesa-gesa menghampiri putrinya. Bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapih, menyediakan lulur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri hanya itulah yang selalu dilakukan putri yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu, nanti kalau kuku dan kulitku kotor gimana? Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah itu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang, upahnya mana? Sambil mencari-cari uang upah ibunya di pakaian ibunya, dan ditemukan uangnya di dalam genggaman tangan ibunya. Nah ini dia. Jangan, nak, uang itu untuk membeli beras. Bedaku habis, Bu, mesti beli yang baru. Kamu itu jadi anak bisanya cuma minta aja, tapi tidak pernah mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Nak, coba kamu bantu ibu di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi engkau bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita itu orang miskin, kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi miskin? Lagi pula aku tidak pernah minta kamu jadi ibuku. Ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama pada pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu, cantik sekali kan? Iya, benar, wanita itu bagai bidadari surga. Elok parasnya, tak sanggup aku menahan untuk menatap keindahannya. Iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi yang di belakang itu siapa? Entahlah, siapa ya dia itu?
Aku kasihan melihat wanita tua di belakangnya. Apa mungkin dia itu? Shh, jangan berpikir yang macam-macam. Gak boleh menduga yang tak baik. Mau kemana kamu? Mau berkenalan dengan dia? Aku ikut. Di antara orang yang melihat itu, semua pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan, dia itu budak. Hai manis, yakin dia itu bukan ibumu? Bukan, sudah kubilang dia itu budak, pergi sana. Astaga, jangan begitu, hargai orang itu meskipun dia budakmu. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu, hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan, akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu, ampunlah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu. Maafkan ibu, nak. Ibu, anak gadis itu terus menatap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih merintikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis.